Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus diberikan, nikmat berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, insyaallah. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan selalu untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai dia kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya, maka dia akan di surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Ibu bapak yang disayang Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai, sebelum kita mulai saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas semua kesempatan-kesempatan yang baik, kemudian atas infak dan sedekahnya sehingga Masjid Al-Ikhlas ini insya Allah terus makmur. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan pahala dalam rangka memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Hari ini kajian pada Sabtu 12 Februari 2023 atau 20 Rajab 1444 Hijriah, insya Allah akan disampaikan pematerinya oleh Ustadz Dr. Agusman MEI. Beliau ini alhamdulillah berasal dari Sulawesi Tenggara, Kendari ya Pak Ustadz ya. Aktivitas beliau sehari-harinya adalah dosen di salah satu universitas di Jakarta, Bekasi, dan kemudian juga salah satu manajer keuangan di lembaga zakat ya Pak Ustadz ya. Kurang lebih nanti mungkin sekaligus saja sambil memberikan materi. Insya Allah materinya akan disampaikan adalah kajian tematik Tadabbur Quran Surat Al-Mu'minun. Baik ibu bapak yang disayang Allah, langsung saja waktu dan kesempatannya kami berikan kepada Bapak Ustadz. Maka silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya tentu kita mengawali sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kesempatan dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang lebih besar lagi nikmat keimanan, yang alhamdulillah sesungguhnya jika semua ini terkumpul kepada kita, seorang muslim yang benar-benar menjadikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang hakiki, yang besar. Karena bapak sekalian, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang memiliki kesehatan, akan tetapi kesehatan mereka tidak menjadikan mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara manusia, betapa banyak di antara kita yang diberikan kekuatan, akan tetapi mereka atau di antara kita lemah dalam ibadah. Sehingga tentu kita perlu syukuri. Kita minta kepada Allah Jalla wa'ala agar supaya kenikmatan ini terkumpul di dalam diri kita, yang dengannya kita menjadi manusia-manusia yang bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, tentu yang kedua adalah tidak lupa kita haturkan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, karena melalui wasilah mereka lah kita alhamdulillah hari ini mengenal Islam bapak sekalian. Melalui wasilah mereka lah kita merasakan nikmatnya beragama Islam, nikmatnya mendapatkan ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami menciptakan kamu secara bermain-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sesungguhnya pertanyaan dan teguran kepada manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menyebutkan bahwasanya ayat ini menjelaskan terkait eksistensi kehidupan manusia di dunia ini, dan perlu kita sadari dan pelajari bahwasanya kita harus bermuhasabah terhadap konsep hidup kita di dunia ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan tanpa tujuan? Atau apakah manusia menyangka bahwasanya mereka diciptakan hanya untuk bermain-main saja dan mereka bebas mengekspresikan hawa nafsunya? Atau bahkan di antara manusia menyangka bahwasanya kita diciptakan tidak ada perintah yang harus dikerjakan dan tidak ada larangan yang harus ditinggalkan? Atau bahkan manusia mengira bahwasanya kita ini diciptakan tidak akan mati, ya. Ditambahkan lagi, atau manusia mengira bahwasanya akhir kehidupan ya hanya di dunia ini saja dan kemudian tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalla tsumma kalla, sesungguhnya hidup kita ini adalah sesuatu yang tentu ada tujuannya dan kemudian tentu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 ini menyampaikan kepada kita tentang dua hal. Tentang konsep dan eksistensi kehidupan manusia seharusnya di dunia ini, dan mereka harus berpikir dan mentadaburi, termasuk mengevaluasi diri mereka terkait nasihat dan teguran Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang menjadi konsep utama kehidupan manusia. Yang pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini bukan untuk bermain-main sehingga kita bebas mengekspresikan hawa nafsu kita. Hidup ini bukan untuk bermain-main Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ada aturan mainnya sehingga kita harus berada dalam koridor itu agar kita selamat. Dan yang kedua, ayat ini menyebutkan kepada kita bahwasanya hidup ini adalah amanah, yang dimana amanah tersebut kepadanya dimintai pertanggungjawaban. Akan ada pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kita. Yang pertama, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita ini adalah bukan untuk bermain-main sehingga kita tidak bebas atau kita tidak berbuat semau kita, karena ada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan hidupnya tanpa batasan, ya, yang dimana mereka hidup sesuai keinginan mereka, maka kita sebutkan teguran dan ciri-ciri mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan sebutan-sebutan atau hal-hal yang akan mereka dapatkan ketika mereka melawan konsep daripada eksistensi kehidupan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah mengatakan,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah kalian melihat atau tidak pernahkah kalian lihat, kamu melihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tersesat dengan ilmunya, dan Allah jadikan terkunci hati dan pendengarannya, dan kemudian ditutup baginya matanya. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka, atau siapakah yang dapat memberikan hidayah kepada mereka setelah Allah membiarkan tersesat? Mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidupnya bermain-main, tidak memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan teguran di dalam ayat ini. Yang pertama, bahwasanya cirinya mereka itu adalah mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tidak ada batasan. Mau melakukan maksiat terserah mereka. Zina, perbuatan kotor, korupsi dan yang lainnya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memperturutkan hawa nafsu, maka ini merupakan ciri daripada orang-orang yang hidupnya hanya bermain-main saja. Dan Allah sebutkan orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan biarkan mereka tersesat. Allah akan membiarkan mereka dalam kondisi tersesat karena mereka tidak memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang kedua, ketika mereka kemudian selalu memperturutkan hawa nafsu, adalah instrumen atau alat-alat indera yang berfungsi mendapat hidayah. Mata mereka, pendengar mereka, telinga mereka atau hati mereka akan jadi tertutup. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tertutup. Kenapa tertutup? Karena mereka selalu memperturutkan hawa nafsu, sehingga kita dapatkan orang-orang yang seperti ini, kita berikan nasihat, mereka melihat musibah, gempa, tsunami dan yang lainnya tidak menjadikan mereka bergetar, atau tidak menjadikan mereka harus mengevaluasi hidup mereka. Sesuatu ayat-ayat kauniyah yang datang di hadapan mereka, mereka tidak jadikan sebagai pelajaran. Pendengaran mereka sudah sering mendengarkan murotal, bacaan Al-Quran, atau bahkan nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat mereka, atau bahkan dari kajian-kajian yang mungkin mereka dengarkan sekilas, nasihat-nasihat yang datang dari teman dan saudaranya, tapi susah masuk. Bebal di hati mereka, tidak bisa menerima nasihat. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tersesat karena mereka selalu memperturutkan hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu. Jadilah alat indera, instrumen yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada mereka, tidak berfungsi baik untuk mendapatkan hidayah. Dan ini kecelakaan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam keadaan tersesat. Maka mengapa tidak kita mengambil pelajaran, Bapak sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap hari kita melihat kejadian-kejadian yang sesungguhnya itu merupakan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya harusnya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hal tersebut sebagai hikmah dan pelajaran yang kemudian bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa ala. Ini ciri yang pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka selalu memperturutkan hawa nafsu, sehingga kemudian indera mereka tidak berfungsi di hadapan nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian peringatan-peringatan kauniyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat bagi mereka. Yang berikutnya disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-59, Allah mengatakan, fa khalafa min ba'dihi khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya.
Kata Allah Subhanahu wa taala akan datang. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan yang memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat ini juga menegur dan kemudian menjelaskan kepada manusia-manusia yang kemudian sering memperturutkan hawa nafsu. Dan ternyata ciri yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini yang sering memperturutkan hawa nafsu identik dengan tidak memperhatikan sholat. Ya, orang-orang seperti ini yang selalu memperturutkan hawa nafsu, mereka biasanya tidak memperhatikan sholat, bahkan dengan sengaja meninggalkan sholat. Dan antara sholat dan memperturutkan hawa nafsu adalah dua hal yang selalu berkaitan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan kita dapatkan orang yang dengan mudah meninggalkan sholatnya, tidak memperhatikan waktu sholatnya, bahkan ibadah sholatnya sering ditinggalkan dengan sengaja. Maka kita pastikan orang ini pasti sering atau bahkan gampang terjerumus kepada maksiat. Gampang terjerumus kepada maksiat. Karena ibadah sholatnya kepada Allah Jalla wa'ala tidak diperhatikan. Sebaliknya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering bermaksiat, memperturutkan hawa nafsu, yakin dan percaya kualitas sholatnya buruk. Yakin dan percaya kualitas sholatnya buruk. Jadi jika ada yang bertanya, lantas bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholat tapi kok masih bermaksiat? Maka kita jawab jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia melaksanakan sholat, dia masih melakukan maksiat ya. Ketika dia masih melaksanakan sholat saja masih bermaksiat, apatah lagi kalau dia meninggalkan sholat. Apatah lagi kalau dia meninggalkan sholat. Maka bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita untuk masalah ini? Maka terus perbaiki sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berupaya mengoptimalkan, memperbaiki sholatnya, ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala, maka insya Allah mereka akan diperbaiki urusannya. Bahkan mereka akan berupaya meninggalkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Sebaliknya orang yang tidak memperhatikan sholat, maka kemungkinan besar mereka akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini sangat penting yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita sebutkan teguran Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha ayat yang ke-124 sampai 126. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Ciri yang ketiga orang-orang yang hidupnya hanya bermain-main saja adalah mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan dan teguran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ini, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapapun di antara kita, di antara manusia yang berpaling dengan sengaja dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya penghidupan yang sempit. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia sehingga kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara materi mereka dapatkan, mereka merasa puas mendapatkan apa yang mereka kejar, akan tetapi ketahuilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka sempit karena mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah istidraj, ketika orang-orang yang merasa bahagia dengan pendapatan dunia mereka, akan tetapi mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini adalah balasan kepada orang-orang yang enggan dan bahkan dengan sengaja melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya mengatakan,
Orang-orang ini kelak di hari kiamat mengatakan, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami dalam keadaan melihat?" Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Demikianlah dulu di dunia telah datang peringatanku, nasihatku, ayat-ayatku kepada kalian, tapi kalian sengaja melupakannya, sengaja tidak mau melihatnya, tidak mau mempelajari, bahkan mengabaikannya. Maka hari ini pula kalian dilupakan." Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perasaan kita? Bagaimana yang kita rasakan ketika ada saudara kita misalnya yang kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan kita sangat baik dengan saudara kita atau sahabat kita misalnya. Akan tetapi di suatu ketika kita berpisah dalam waktu yang lama misalnya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, perpisahan itu membuat kita rindu ingin bertemu dengan saudara kita tersebut. Maka kita upayakan untuk bertemu. Ketika hari pertemuan, ya, kita bertemu dengan saudara kita tersebut, kita dengan kerinduan yang sangat luar biasa, ternyata pertemuan itu membuat kita kecewa karena saudara kita melupakan kita, bahkan tidak mengenal kita, ya, dengan sengaja misalnya. Maka bagaimana perasaan kita? Ya, ada seorang orang yang kita begitu cintai, kita ingin bertemu mereka dengan perpisahan yang begitu lama, tidak pernah bertemu misalnya. Ketika kita bertemu ternyata saudara kita ini melupakan kita padahal dia tahu dan mengenal kita, maka akan terasa sangat sakit. Kita akan merasa sangat sakit. Apatah lagi kelak ikhwah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja manusia yang kita cintai kemudian mengabaikan kita, kita akan merasakan sakit. Apatah lagi kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dengan kerinduan misalnya, dan kemudian dengan segudang amalan yang kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja tidak mau melihat kita. Ya. Allah tidak mau memandang kita. Dan kemudian kita datang dalam keadaan buta, atau manusia itu datang keadaan buta, maka ini adalah sebuah kerugian di atas kerugian. Ya. Kalau manusia mungkin ketika ada manusia yang mengabaikan kita, 1-2 orang mungkin masih bisa kita mencari tempat yang lain. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah kemudian meninggalkan dan bahkan mencampakkan kita, tidak lagi mau melihat, maka ini adalah kerugian yang luar biasa. Kerugian yang luar biasa. Kepada siapa lagi kita akan meminta, kepada siapa lagi kita akan memohon pertolongan. Yang ketiga, yang keempat, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami jadikan neraka jahanam itu bahan bakarnya kebanyakan dari jin dan manusia. Ya. Bahan bakar dari neraka jahanam itu Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini kebanyakan dari jin dan manusia. Sebabnya apa? Karena mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga, tetapi telinga ini tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang sesat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidup di dunia ini hanya untuk bermain-main saja, memperturutkan hawa nafsu. Ciri yang berikutnya adalah karena mereka tidak memanfaatkan indera yang mereka miliki. Ya, seperti yang disebutkan di ayat yang tadi, ada hubungannya dengan ayat yang Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Kenapa? Karena kita atau karena manusia di antara mereka memiliki telinga atau memiliki mata, tetapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya
mereka bermuhasabah, yang dengannya mereka mengevaluasi diri, yang dengannya mereka mengintrospeksi segala perbuatannya, yang dengannya mereka mengubah diri mereka dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Mereka juga punya mata, punya telinga, tetapi telinga ini terbiasa digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang haram, terbiasa digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka enggan untuk mendengarkan nasihat, dan bahkan merasa risih dengan nasihat-nasihat yang mereka dengarkan. Dan kemudian juga mereka punya hati mereka ini tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka begitu mudah untuk kemudian melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita menjadi orang yang menjadikan hidupnya hanya untuk bermain-main, yang dimana mereka memperturutkan hawa nafsu dan tidak memperhatikan teguran, tidak memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya mendapatkan kesesatan selama hidup di dunia ini. Yang berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita memang bukan untuk bermain-main, karena kita ada perintah dan larangannya, ada aturan-aturan main yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang berikutnya kata surat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, bahwasanya hidup kita ini adalah amanah. Bapak sekalian, hidup kita ini adalah amanah. Semua yang kita miliki hari ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, atani Jibril faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Thumma qala ya Muhammad syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istignahu 'anil nas. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita adalah amanah, akan dimintai pertanggungjawaban. Salah satu pesan Rasulullah SAW atau salah satu pesan malaikat Jibril yang pernah disampaikan kepada orang terbaik, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta, pernah mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, akan tetapi ingat, engkau pasti akan menemui kematian. Wahai Muhammad, cintailah siapapun sesukamu, akan tetapi ingat, engkau pasti berpisah dengan mereka. Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, akan tetapi ingat, setiap perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di potongan hadis yang selanjutnya kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada suatu malamnya, dan kejayaannya terletak pada ketika dia tidak mengharapkan kepada manusia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah perkataan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya nasihat ini adalah nasihat yang paling pantas kita sebagai umatnya untuk mentadaburi, untuk mengingat bahwasanya hidup kita adalah amanah. Yang pertama kata malaikat Jibril, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah kalian sesuka kalian wahai manusia, akan tetapi ingat, kalian pasti akan mati. Kita semua Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala pasti merasakan yang namanya kematian. Dan ini adalah ayat yang jelas, yang kita setiap hari melihat saudara-saudara kita sejawat, teman-teman kita yang sejawat, orang tua kita, bahkan anak-anak kita yang dulu bersama kita, sekarang mereka telah pergi melalui sebuah peristiwa yang namanya kematian. Orang-orang yang tidak beriman tidak mengambil pelajaran. Dan malaikat Jibril telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, silakan kalian hidup sesuka kalian, akan tetapi ingat, pasti kalian akan bertemu dengan yang namanya kematian. Dan perlu kita ketahui Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas kematian, maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti mati. Pasti dan pasti akan mati, dan terbukti kita melihat
kejadian-kejadian pada hari ini, bahkan yang kita alami begitu banyak orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Bahkan kemarin saudara kita di Turki, mereka kemudian mengalami gempa dan kemudian banyak yang meninggal belasan ribu, dan tentu ini adalah salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi kepada mereka. Dan kita kullun nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan itu pasti. Yang kedua, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mempercepat dan memperlambat kematian. Sudah ada takarannya. Setiap kita tidak akan bisa mempercepat dan memperlambat kematian, karena setiap kita ada waktunya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Allah mengatakan, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat, setiap diri, setiap person, setiap manusia memiliki batas waktu, dan mereka tidak dapat memperlambat meskipun sedetik atau sepersekian atau seperseribu detik kematian mereka, dan juga mereka tidak dapat mempercepatnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita pasti akan datang, dan kemudian kita tidak bisa mempercepat, juga kita tidak bisa memperlambat. Akan ada waktunya itu terjadi kepada kita. Makanya suatu ketika ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, diriwayatkan oleh atau disebutkan dalam kisah dalam satu halaqah majelis yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, menyebutkan rahimahullah taala, ada seseorang yang kemudian membawa motor, ya, kendaraan begitu cepat. Maka dengan kecepatan tersebut kalau kita melihat sepertinya dia akan gampang untuk kemudian meninggal karena kondisi dan caranya membawa kendaraan tersebut. Tapi Allah telah menentukan di waktu yang lain. Ketika dia membawa kendaraan begitu cepat, dia masih bisa menghindari segala kondisi jalan yang begitu padat dan macet, sampai suatu ketika di traffic light atau di lampu merah dia sempat bertemu yang dimana ketika dia bertemu antar mobil dan kemudian beberapa kendaraan yang lain, dia masih sempat untuk kemudian menghentikan kendaraan tersebut, menjaga dari kecelakaan, terlepas dari kecelakaan, semuanya berhenti sesaat. Tetapi qadarallahu wa ma syaa fa'al, setelah kemudian terbuka lampu hijau, dia kemudian dengan paksa untuk kemudian masuk. Ternyata yang lain juga berpaksa untuk masuk. Semuanya terpaksa masuk, sehingga kemudian bertemu di tengah yang menyebabkan si fulan meninggal dunia. Padahal tadi masih sempat menahan, ya. Betapa begitu rapihnya Allah Subhanahu wa taala mengatur. Kematian itu akan datang sepersekian detik, dan kemudian telah ditentukan waktunya, tidak akan kurang dan tidak akan lebih, jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan tiba masanya yang namanya merasakan kematian. Kita tidak bisa mempercepat dan juga tidak bisa memperlambat, Bapak sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu di bumi mana kita akan mati. Tidak akan pernah tahu kapan kita mati dan di tempat mana, dalam kondisi apa kita akan mati. Boleh jadi kita meninggal dalam keadaan berkendaraan, boleh jadi kita meninggal karena gempa, boleh jadi kita meninggal dalam keadaan sakit. Kita tidak pernah tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir." Bahwa setiap diri tidak akan pernah mengetahui di bumi mana dia akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makanya ini kita perlu pahami, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian adalah hal yang pasti, dan perlu kita sadari bahwasanya kita tidak pernah tahu di mana kita akan meninggal, di mana kita akan mati, apakah kita dalam kondisi sedang sehat, apakah kita dalam kondisi sedang sakit, atau bahkan kita akan merasakan melalui kecelakaan. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita lakukan? Para ulama menyebutkan kita harus banyak-banyak mempersiapkan, berkarya dengan ibadah-ibadah kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya bukan tentang kematian. Ini yang menjadi poin dari materi ini, atau ini yang menjadi poin daripada nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang kematian. Memang benar kematian harus kita persiapkan. Tetapi memang benar kematian akan datang kepada kita, tetapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan sebelum kematian itu. Maka kita harus mempersiapkan dengan amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tabrani. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya, mengoreksi dirinya, dan kemudian beramal untuk bekal menghadap kematian atau bekal hari setelah hari kematian. Adapun orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan berharap, berangan-angan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat buat kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas Bapak sekalian adalah kita yang selalu mempersiapkan, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perbuatan kita, amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lalai, orang yang bodoh adalah orang yang terlalu sering memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, tetapi di sisi lain dia selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikatnya adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempersiapkan sebelum menghadap kematian kepada Allah Jalla wa Ala, berbuat yang baik. Usia kita yang begitu panjang hari ini, kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala untuk mendapatkan kualitas usia yang baik dengan ibadah yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat, ketika sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Kata Rasulullah SAW menjawab, yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, ya Rasulullah, lantas siapakah orang yang paling buruk? Kata Rasulullah menjawab dan menimpali mengatakan, yang panjang usianya dan yang buruk atau rusak amalannya. Jadi ini menjadi gambaran kepada kita jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala diberikan usia yang panjang, dan dengan usia yang panjang tersebut kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dengannya menjadi bekal kita menghadap Allah Jalla wa Ala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak hari ini kita dapatkan orang-orang yang telah berusia lanjut, orang-orang yang mungkin sudah di atas 60, 70, 80 tahun, akan tetapi waliyadzubillah masih begitu mudah untuk melakukan maksiat, masih begitu mudah untuk kemudian melakukan hal-hal yang terlarang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya usia yang panjang adalah salah satu sebab kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian kita mengisi dengan amal-amal yang soleh. Kemudian yang kedua, nasihat malaikat Jibril sebagaimana bagi kita manusia yang hidup di dunia ini mengatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kata malaikat Jibril, wahai manusia, silakan kalian mencintai apapun itu, siapapun itu, akan tetapi ingat, pasti kalian akan meninggalkannya. Ini nasihat yang kedua. Kata malaikat Jibril, wahai manusia, silakan kalian mencintai apapun itu, siapapun itu, akan tetapi ingat, pasti kalian akan meninggalkannya, kalian akan terpisah darinya. Maka ini menjadi nasihat kepada kita. Malaikat Jibril menyampaikan kepada kita untuk memperhatikan semua yang ada di samping kita, memperhatikan semua rezeki atau semua harta yang Allah berikan kepada kita. Ini syuruk ya Pak? Saya tambah sedikit dulu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta kita, istri kita, atau suami kita, anak-anak kita, jabatan kita, semua yang kita miliki hari ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kita cintai, silakan kita gunakan sebaik mungkin. Tapi ingat, semua itu akan kita tinggalkan Bapak sekalian.
Semua itu akan terpisah dari kita semua. Jabatan kita akan terlepas, harta kita akan kita tinggalkan, istri anak kita akan kita tinggalkan, semua yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan. Bahkan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jasad kita yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan jamaah sekalian. Maka menjadi nasihat kepada kita, silakan kita mencintai, ya. Kita menyukai harta kita, mengumpul harta kita semampu kita, merawat anak-anak kita, membiayai istri anak kita, orang tua kita, mengumpulkan harta yang kita inginkan, kendaraan, properti dan yang kita miliki hari ini, silakan kita kumpulkan. Akan tetapi ingat, nasihat yang paling penting adalah semua itu akan kita tinggalkan. Maka inti dari nasihat ini adalah milikilah semua itu dengan ma'ruf, dan pergunakanlah semua itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Harta yang kita miliki kita gunakan untuk banyak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita dapatkan kita ambil dengan cara yang ma'ruf. Gaji yang kita miliki kita gunakan untuk membiayai saudara-saudara kita, misalnya orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala. Istri anak kita ajarkan mereka agama. Anak-anak kita ingatkan mereka berjilbab. Kita ingatkan mereka sholat, agar supaya mereka ini bukan menjadi masalah kelak, akan tetapi menjadi maslahat bagi kita, menjadi teman, menjadi sebab kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa kita, dan bukan sebab menjadi musibah. Kita mencintai mereka, akan tetapi kita akan tinggalkan, tapi jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam kondisi kita tersiksa. Betapa banyak hari ini manusia yang telah membiayai anaknya dari kecil sampai besar, sampai mereka kuliah, bahkan sampai mereka mendapatkan pekerjaan, bahkan ketika mereka menikah kita biayai mereka, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sholat, akan tetapi mereka tidak mendoakan kita, bahkan kita sayangkan di antara mereka melupakan kita. Ini kekecewaan bagi kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini akan menjadi orang yang baik ketika di akhirat kelak? Allah menitipkan itu bukan untuk menjadi musibah bagi kita. Kita salah kemudian mendidik mereka. Kita salah kemudian memanfaatkan apa yang kita miliki. Yang harusnya anak-anak kita, harta kita, semua yang kita miliki hari ini, termasuk badan kita hari ini yang kita miliki, harusnya ketika kita meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi waliyadzubillah, kita dapatkan harta kita menjadi musibah. Kenapa? Kita dapatkan dengan cara yang haram. Anak kita jadi musibah. Kenapa? Kita didik mereka dengan cara yang haram. Istri kita pun jadi musibah. Karena kenapa? Kita tidak pernah ajarkan agama kepada mereka. Maka mereka ini adalah sebab kita kemudian dijerumuskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita mencintai mereka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita mengumpulkan harta kita yang kita inginkan, tapi ingat, akan kita tinggalkan mereka. Dan bukan hanya sekedar ditinggalkan, mereka akan menjadi sebab kita akan masuk ke dalam neraka, atau menjadi sebab kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat yang ke-7 kalau enggak salah, Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang mencinta pada hari ini, pada hari itu di dunia, ya. Orang-orang yang mencinta, apakah dia cinta kepada manusia atau kepada hartanya, di dunia, kelak di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah kecuali mereka yang menumbuhkan cinta, yang memupuk cinta karena ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, maka mereka kelak akan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi keimanan mereka, dalam kondisi mereka berbahagia. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kita mencinta, silakan kita mengumpulkan harta, silakan kita menjadi orang yang selalu berupaya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala dan jadikan semua itu sebagai wasilah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam ayat yang ma'ruf, dalam hadis yang ma'ruf, idza matal insan in qataha amalu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw amalin yantafa'u bihi aw waladin saleh yad'u lah. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba itu meninggal dunia,
maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara Bapak sekalian, dan ini kita sudah tahu. Kecuali apa? Sedekah jariah kita. Dari mana sedekah jariah? Dari harta yang bermanfaat yang kita miliki. Kecuali apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada istri dan anak kita, ya. Saudara-saudara kita, atau bahkan kalau kita sebagai seorang pendidik, murid-murid kita, maka ilmu ini akan menjadi sedekah jariah bagi kita. Maka jangan kita salah. Termasuk juga anak-anak soleh. Ketika anak-anak soleh kita kemudian menjadi sebab, itu adalah kebahagiaan, menjadi sebab mereka mendoakan kita, mengajarkan kita, atau bahkan mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan, maka ini adalah merupakan bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung kita Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan harta kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bersedekah. Ketika kita mendapatkan ilmu kita bermanfaat dengan kemudian mengajarkan manusia dengan keikhlasan. Ketika kita dapatkan keturunan kita, zuriyah kita, istri anak kita menjadi orang-orang yang soleh, maka mereka semua ini kelak akan menjadi sebab ketika kita meninggal dunia mungkin telah selesai pahala kita, telah selesai semua urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita misalnya, puasa kita telah berakhir ketika kita meninggal dunia. Akan tetapi karena kita telah menanam benih dari harta kita yang kemudian kita sumbangkan untuk masjid, dari anak-anak kita yang kita ajarkan mereka agama, dan kemudian dari ilmu kita yang kita sebarkan kepada manusia, mungkin inilah yang menyebabkan sebab bertambahnya seluruh atau pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan kita mencinta, tapi pupuklah, bangunlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan di dalam nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai manusia, silakan kalian berbuat dan beramal sesuka kalian. Akan tetapi ingat, setiap perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian hidup sesuka kalian, akan tetapi ingat pasti kalian akan merasakan yang namanya kematian. Yang kedua, silakan kalian mencinta, mengumpulkan semua harta atau semua apa yang kalian miliki di dunia ini, tapi ingat semua akan kalian tinggalkan. Dan yang ketiga, nasihat malaikat Jibril, silakan kalian beramal sesuka kalian, berbuat sesuka kalian, akan tetapi ingat setiap perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ada amanah dari hal tersebut, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban dari semua perbuatan kita. Perbuatan baik kita Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kecil, yang besar, buruk, yang kecil, yang besar, semua akan dimintai pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun atau barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Sebaliknya siapapun yang mengerjakan keburukan sekecil biji dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Dan ini menjadi sebuah nasihat kita kepada kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini tanpa memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan kita mesti mendapatkan ganjaran dan balas dari Allah Subhanahu wa taala, mesti kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan, malaikat Jibril menyebutkan, "Ya Muhammad, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighnahu 'anil nas." Wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya atau qiyamul lailnya, dan kejayaannya ketika dia terlepas atau tidak menghambakan diri kepada manusia, atau tidak berharap meminta kepada manusia kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nasihat yang terakhir yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang sesungguhnya menjadi poin, dan ini merupakan salah satu ibadah, salah satu perbuatan yang hari ini begitu susah untuk dilakukan oleh para manusia hari ini, yaitu qiyamul lail, salat sunnah yang sungguh dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena ternyata orang-orang yang mendawamkan, membiasakan qiyamul lail, kita pastikan kualitas hidupnya bermanfaat atau bernilai positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan orang-orang yang memperhatikan qiyamul lailnya, pasti muamalahnya, pasti perbuatannya, pasti seluruh ibadahnya
selalu diperhatikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang memperhatikan perbuatannya harus dalam kondisi yang positif, atau bahkan selalu berupaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, wa istignahu 'anil nas, yaitu kita tidak mengharap pada manusia. Malaikat Jibril menyampaikan kepada kita, satu-satunya tempat berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya tempat mengeluhkan seluruh masalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menjadikan diri kita menuhankan manusia, meminta kepada manusia sampai kemudian menghinakan diri di hadapan manusia. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, dan Allah Maha bisa memberikan segala apa yang ada dalam diri kita. Dari segala masalah yang kita miliki, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memiliki jawabannya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita dan memberkahi amalan-amalan kita, termasuk memberkahi semua aktivitas-aktivitas kehidupan kita, sehingga kita dapatkan seluruh aktivitas kita atau seluruh perbuatan kita bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah.